sedang berada di acara Botram Kabupaten Bekasi yang sekarang sedang dilaksanakan di kantor Kecamatan Bojongmangu. Di lokasi ini terdapat banyak sekali pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini sangat memudahkan masyarakat untuk bisa mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus pergi jauh-jauh ke kantor pemerintahan. Nah, teman-teman, tidak hanya pelayanan dari dinas pemerintahan, tetapi di sini juga terdapat banyak sekali UMKM daerah dan juga bazar-bazar makanan. Tak lupa di sini juga ada hiburan loh. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Liputan Boma. Misi, selamat pagi Bapak. Jadi kami dari tim media SMA Negeri 1 Bojongmangu ingin mewawancarai Bapak pada acara Botram kali ini, Pak. Nah, jadi di sini kami ingin bertanya nih Pak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada acara Botram kali ini melayani apa saja nih Pak? Jadi kita dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bekasi di acara Botram ini kita ikut serta untuk berpartisipasi ya. Adapun pelayanan kita ya kita seputar kebencanaan. Jadi apabila ada mungkin dari pihak sekolah atau pihak perusahaan mau ingin meminta edukasi ke sekolah-sekolah untuk masalah pemahaman tentang kebencanaan bisa diajukan ke kita. Salah satunya itu ya. Nah, oke, selanjutnya Bapak, kemarin nih terutama di Kabupaten Bekasi di Bojongmangu, itu terutama di Desa Sukabunga itu terjadi hujan angin yang sangat besar Bapak, sehingga ya beberapa rumah mengalami kerusakan. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak penanggulangan bencana yang tepat untuk menghadapi situasi seperti ini? Kalau untuk bencana angin puting beliung kan sifatnya alam ya. Kalau untuk bencana sebenarnya kalau untuk alam itu tidak bisa ditanggulangi, cuman kita antisipasi. Ya diantaranya kalau angin puting beliung kan bencananya pohon tumbang. Nah salah satunya antisipasi untuk pohon tumbang. Jadi kita harus menebang pohon-pohon yang agak besar. Jadi kalau pada saat terjadi angin puting beliung tidak menimpa rumah gitu. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Permisi. Selamat pagi Bapak. Mohon izin kami dari tim media SMA Negeri 1 Bojongmangu ingin mewawancarai Bapak nih. Public Service Center di acara Botram kali ini tuh menyediakan layanan apa saja sih Pak? Ini kita melayani konsultasi gratis, terus pemeriksaan fisik, sama kalau mau belajar tentang BHD, ya monggo kita layani juga, kita belajar bareng-bareng. Kasus-kasusnya dari BHD itu sendiri seperti henti jantung, pasien-pasien kesetrum, pasien-pasien yang tenggelam. Nah, pasien-pasien yang seperti itu kita lakukan bantuan hidup dasar berupa pijat jantung dan bantuan nafas buatan gitu. Boleh nih Pak, mohon dijelaskan terkait apa saja nih yang ada di sini. Kalau di sini untuk konsultasi sendiri ya boleh masalah penyakit-penyakit yang di keluarga, tanya-tanya seperti misalkan penyakit yang lagi viral sekarang, monkeypox. Nah, itu boleh kita sharing-sharing di sini. Nah, terkait BHD kita bisa belajar bareng-bareng aja, bisa belajar bareng-bareng. Kalau misalkan mau belajar, ayo kita tunjukin ya gimana. Yang pemeriksaan tekanan darah ini kita bisa ikut coba gitu nggak? Berapa tadi Pak? 90.
6/72. Nah, kalau di tekanan darah pada angka itu kira-kira gimana nih penjelasannya, Pak? Itu sebenarnya kalau di bawah 100 itu udah masuknya rendah, cuma tidak terlalu rendah. Kan normalnya itu 100 sampai 120 itu yang bagusnya. Di atas 140 itu masuknya darah tinggi. Jadi kalau untuk di bawah 100 itu termasuk rendah. Sampai rendah. Tapi kalau untuk di angka 97 tadi ini masih normal. Masih bagus. Oke. Terima kasih, Pak. Nah teman-teman semua, sekarang aku sama kakaknya mau belajar tentang BHD atau bantuan hidup dasar. Kita di bawah aja. Oke. Jadi kalau bantuan hidup dasar itu yang harus diingat adalah DRS CAB. Nah, D-nya itu dangerous. Kalau dangerous, apa yang kita harus lakuin? Amankan. Amankan diri kita, amankan pasien, dan amankan lingkungan sekitar. Itu ya untuk D. R, cek respon. Gimana cara cek responnya? Kita menepuk dadanya ya. Nah, dan agak kenceng, jangan cuma ngelus aja. Nah, itu kalau misalkan dia nggak ngerespon, kita lanjutin ke SAUT. SAUT itu minta bantuan. Nah, kebetulan PSC 119 Kabupaten Bekasi punya program yaitu tombol sirine. Nah, tombol sirine ini menjangkau seluruh Kabupaten Bekasi. Bayar nggak? Gratis. Nah, gratis. Nah, bisa layanannya itu misalkan ada orang sakit di rumah, kita lakukan layak rawat, datang ke rumah untuk periksa ya. Terus jenazah juga bisa, atau butuh bantuan dalam artian kegawat daruratan yang seperti ini, ada kecelakaan, nah itu juga bisa gitu ya. Itu SAUT. Nah, habis cek SAUT adalah periksa nadi. Periksa nadinya tuh di leher gini. Nah, harus sejajar ya, jangan kayak gini. Kalau yang kayak gini terlihatnya nyekik. Nah, jadi harusnya gini ya. Kalau nggak ada nadi, kita juga cek nafas, deketin ke mulut. Nah, atau gini, ada udara nggak yang keluar masuk dari hidung ataupun mulut. Sekalian melihat pergerakan dinding dada. Nah, biasanya kalau misalnya henti jantung dan tidak ada nafas, dada nggak bakalan bergerak, nafas juga, udara juga nggak ada yang keluar masuk. Nah, selanjutnya kita CAB, kita lakukan kompresi. Kompresi itu adalah pijat jantung ya. Pijat jantung itu posisinya adalah dampalnya yang ada di sepertiga bawah. Nah, kalau untuk laki-laki di antara dua puting tengah-tengahnya. Kalau perempuan, karena itu nggak etis ya, jadi cari tulang dari bawah, selusurin, ada bentuk V kebalik. Nah, dari situ taruh 2 jari di atas puncaknya. Nah, itu di sini. Nah ya, untuk tangan kanan atau tangan kiri yang di bawah bebas. Yang penting, yang paling dominan seharusnya yang di bawah, gitu ya. Misalkan gini ya, boleh. Nah, lakukan kaki ini kita buka selebar bahu. Lebih luas juga boleh, asal nyaman. Terus teknik untuk tangannya itu harus 90 derajat, nggak boleh kurang. Dan tenaga untuk menggenjotnya itu dari bahu, bukan dari tangan, bukan juga dari bokong atau bukan dari punggung, gitu ya. Jadi gini. Nah, untuk kedalamannya sendiri, kedalamannya kurang lebih 5-6 cm. Nah, 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Nah, kapan dilakukan pengecekan ulang? Pengecekan ulang itu diadakan ketika 5 siklus. Satu siklusnya adalah 30/2. 30 kompresi, nanti kita berhenti kasih nafas buatan. Kasih nafas buatannya sendiri, hidung harus ditutup ya. Kepala didongakkan sedikit, baru kita tiup pelan. Gitu ya. Wah, Kak Dela, tadi kita udah kemana aja nih, Kak? Tadi kita udah ke beberapa stand dinas, ada BPBD, terus juga tadi kita udah ke stand-stand yang lain, dan sekarang juga sedang ada sosialisasi dari pemadam kebakaran. Ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu, Pak. Kainnya kain apa saja. Mau
mau daster Bapak atau dasternya Ibu, silakan. Nah semuanya, jadi kali ini kita ada di Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kita akan mewawancarai Bu Kabid Infraswil Bapeda Kabupaten Bekasi, yaitu Bu Evi. Nah, mohon izin Ibu untuk wawancaranya. Jadi kami dari tim media Seman 1 Bojongmangu, kami ingin tanya-tanya nih, untuk Bapeda sendiri menyediakan layanan apa saja ya Bu? Kalau Bapeda itu memang secara fungsinya adalah perencanaan pembangunan daerah. Jadi proses-proses perencanaan yang mau dilaksanakan gitu kan, penganggaran, nah itu dilakukan oleh Bapeda. Ya. Selanjutnya untuk Bapeda sendiri ini untuk kita melakukan pelayanannya seperti apa ya Bu? Jadi kalau Bapeda itu informasi kayak misalnya indeks pembangunan manusia Kabupaten Bekasi gitu kan, bahwa sekarang meningkat, kemudian misalnya lebih tinggi dari capaiannya Jawa Barat, kemudian mungkin dari sisi nasional, kemudian ada angka pengangguran, ada beberapa sebenarnya data yang tadi bisa dilihat di depan. Jadi artinya ini menggambarkan kondisi Kabupaten Bekasi. Nah kalau Bapeda itu memang skalanya skala Kabupaten Bekasi, dan bukan cuma satu sektor aja, tapi semua hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu direncanakannya oleh Bapeda. Nah itu kan sebenarnya terteranya kan di rencana pembangunan jangka panjang, ada yang 20 tahun, kemudian ada rencana jangka menengah yang 5 tahunan. Nah itu semuanya direncanakan dan disusun oleh Bapeda bersama dengan perangkat daerah, dinas-dinas lain. Wah, keren sekali ya Bu. Terima kasih Bu untuk wawancaranya. Itu dia teman-teman untuk informasi dari Bapeda. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke stand lainnya. Jangan lupa terus di Liputan Boma. Permisi, selamat siang Pak. Mohon izin, kami dari tim media SMA Negeri 1 Bojongmangu ingin mewawancarai Bapak terkait acara Botram pada hari ini Pak. Nah Bapak, kami ingin bertanya nih, kira-kira harapan dengan diadakannya Botram khususnya di Kecamatan Bojongmangu ini apa Pak? Yang pertama mungkin dengan Botram ini bisa memenuhi kan, pelayanan yang selama ini tidak teratasi kan, masih jauh. Karena didekatkan dari Pemda ke kecamatan kita, sehingga langsung bisa dilayani dan penting gratis kan semua layanan. Terus kedua mungkin bisa ada di ajang sambil menambah pengetahuan bagi pengunjung kan. Ada yang belajar bagaimana cara memadamkan api, pemadam kan. Nah, mungkin itu kira-kira. Oh ya, selain dinas yang dari pemerintahan juga kami lihat di sini banyak sekali pedagang-pedagang dan juga UMKM. Nah, ini bisa menjadi peluang juga kan ya Pak bagi mereka. Nah, menurut Bapak itu bagaimana Pak? Betul sekali kan, UMKM kita emang sengaja diundang kan, ada beberapa grup UMKM kita, ada dari makanan basah, makanan kering kan ya. Ada kerajinan tangan dari bambu, itu kita undang khusus. Kita siapkan 2 stand ya, 2 atau 3 ya? 2 stand untuk mereka bisa menjual produk unggulan UMKM-nya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Pak? Insya Allah ini bagian dari pelayanan terbaik kita untuk bisa melayani masyarakat, sehingga masyarakat Bojongmangu bisa terfasilitasi segala kepinginnya, urus apa mulai dari adminduk sampai ke UMKM yang tadi diutarakan Pak Camat. Intinya mudah-mudahan kegiatan ini berkah dan bermanfaat sesuai dengan slogan kita, Bojongmangu bisa bekerja ikhlas, selaraskan aksi. Insya Allah berkah. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Salah satu stand UMKM untuk cari tahu lebih lanjut apa aja sih yang ada di sana. Yuk ikutin terus. Selamat siang Ibu. Kami dari tim media SMA Negeri 1 Bojongmangu izin mewawancarai Ibu. Nah, di sini
salah satu stand UMKM di acara Botram Kecamatan Bojongmangu. Kira-kira apa nih Bu keuntungan dari dengan diadakan acaranya ini untuk UMKM Kecamatan Bojongmangu? Kalau ngomongin keuntungan sih kita alhamdulillah ya nggak harus mencari orang gitu ya kan. Di sini semua apa sih dari dinas kesehatan terus makanannya. Jadi kita nggak harus apa sih harus berbicara hayu kesini kan gitu. Sembari mereka itu periksa kesehatan juga gitu. Ada kebutuhan lain juga. Nah sekalian di situ mereka mampir di sini gitu. Jadi kita mereka datang ke sini ya, Ibu. kita harus ngajak ayo gitu hari ini jadi sekalian mereka ada keperluan yang lain juga terus sekalian lewat ke sini juga. Alhamdulillah sih kita itu di sini ya menampilkan produk dari UMKM Bojongmangu itu terjual alhamdulillah agak banyak juga. Kalau boleh tahu nih Bu, di sini ada apa aja nih Bu? Kalau di sini ini ada manisan paya ya. Sama ini ada es juga, ada jamur crispy, terus ada kerajinan bambu itu ya, yang dari Pak Dayut sama banyak lagi sih kesonanya ada es juga, ada rujak juga. Kira-kira mana nih Bu yang paling laris terjual gitu? Kalau di sini ya tadi tuh yang paling laris dari salad ini. Terus lagi dari telur juga, itu kan kita juga nampilin telur di sini ya. Dari telur, alhamdulillah cuman sisa satu. Untuk jamur crispy mungkin bukan bosan gitu ya. Mungkin udah ada yang lain lagi di sini. Jadi dari jamur kita beralih ke makanan yang lain gitu. Cemilan-cemilan ya. gitu ya Bu. Oke, jadi acara Botram ini tuh secara tidak langsung memberikan keuntungan juga ya Bu, Alhamdulillah untuk kita tuh kecamatan. sebenarnya di situ juga sama ya kita nampilin buat makanan juga gitu. Cuman kalau yang di situ kita ngambil dari yang lain juga kan kalau ini mah kita bikin sendiri-sendiri. Jadi semuanya ini bikin asli buatan Kecamatan Bojongmangu Iya, gitu ya Bu. Kecamatan Bojongmangu. Oke. Mungkin itu saja Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk berbicara. Nah, saat ini kita sedang bersama Ibu Rinrin selaku pengunjung acara Botram pada hari ini. Permisi Ibu. Ibu, kira-kira apa nih kesan-kesan yang dapat Ibu sampaikan dari acara Botram hari ini, Bu? Ya, kesannya terima kasih sudah mengadakan acara Botram ini. Dengan acara ini masyarakat merasa terlayani, bahkan yang belum punya KTP, KIA, dan BPJS bisa dilayani dengan baik di sini. Semoga kedepannya mungkin sosialisasinya dari jauh-jauh supaya masyarakat terdekat tahu informasinya gitu. Terima kasih Ibu. Halo teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sedang bersama Ibu Nenden Hernika, salah satu tokoh pendidikan di Bojongmangu. Halo Ibu. Jadi izin bertanya Bu, nah hari ini kan ada Botram nih Bu. Nah gimana sih tanggapan Ibu kan seorang tokoh pendidikan nih mengenai acara Botram pada hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat sekali ya, baik bukan hanya untuk masyarakat umum tapi juga anak-anak sekolah pun sangat bermanfaat. Mereka tahu bahwa di Kabupaten Bekasi itu ada banyak layanan, tidak hanya di tentang kependidikan tapi juga layanan-layanan lain seperti kesehatan, kemudian kependudukan, terutama yang di Bojongmangu ini masih sangat banyak kekurangannya gitu. Sebagai tokoh pendidikan Ibu, apa sih harapan Ibu dari kegiatan Botram hari ini? Harapannya bisa setiap continue ya, berkelanjutan dilaksanakan. Kemudian juga mungkin sosialisasinya lebih booming lagi. Lalu anak-anak juga ikut berpartisipasi untuk tidak hanya nonton dan jajan tapi juga datang ke stand-stand untuk melihat dan lebih tahu, belajar langsung bagaimana keadaan layanan-layanan di setiap stand yang ada di sini. Di sini kan cukup banyak ya, ada 44 layanan, 44 dinas. Jadi mereka harus tahu seperti dinas kebakaran itu apa, Satpol PP itu apa. Jadi tidak hanya belajar di sekolah tapi juga mereka bisa belajar langsung ke yang ahlinya. Nah itu dia teman-teman semuanya.
pada hari ini kita sudah mewawancarai beberapa tokoh-tokoh, salah satunya Bu Nenden Hernika. Jangan lupa untuk kalian semuanya yang mungkin hari ini sedang ada di Botram, jangan lupa untuk memanfaatkan informasi yang sudah didapatkan, dan juga semoga dari Botram ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan bekal yang lebih matang dan juga informasi-informasi yang berguna bagi masa depan. Terima kasih Bu atas waktunya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah serangkaian keseruan kita pada hari ini. Kami tim Liputan Boma pamit undur diri. Sampai jumpa.